Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Saya Muhammad Zidni Ilman dan hari ini kita akan membahas tentang fi'il madhi mazid. Yuk simak sampai akhir. Setelah kita mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu yang pertama merincikan lafaz-lafaz yang berbentuk fi'il madhi mazid dalam percakapan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu memahami makna dari setiap pola fi'il madhi mazid. Kita mulai dengan definisi daripada fi'il madhi mazid itu. Fi'il madhi mazid itu adalah fi'il yang mengalami penambahan huruf dari fi'il aslinya. Atau kalau kita selalu menyebutkan fi'il aslinya itu namanya fi'il mujarrad. Misalkan kalimat nazala. Ketiga hurufnya ini masih asli dan belum mengalami penambahan apapun. Dan penambahan tersebut itu bisa ditambahkan satu huruf, atau kemudian kita namakan mazid biharfin, atau penambahan dua huruf, atau kita kemudian namakan mazid biharfain, atau kemudian tiga huruf kita namakan mazid bi thalathati ahrufin. Dalam sebuah kasus, apabila kita menemukan lafaz di dalam Al-Quran, misalkan kata angzala, dibaca angzala, yang barangkali biasanya kita temukan aslinya adalah dengan kata nazala, tiga huruf. Maka tidak perlu bingung, berarti kata angzala tadi mengalami penambahan satu huruf yang dalam hal ini tambahannya adalah huruf hamzah yang terletak di depan kalimat nazala. Selanjutnya, yang harus kita ketahui bahwa pentingnya daripada mazid itu adalah merubah lafaz-lafaz yang secara makna memiliki arti lazim, kemudian berubah menjadi muta'addi. Pertanyaannya kemudian, apa itu lazim dan apa itu muta'addi? Lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sementara muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Saya berikan contoh, misalkan kata yang berbentuk lazim itu adalah qoma zaidun. Zaid berdiri, tidak harus ada objek di sana. Tapi kalau muta'addi itu adalah kata yang membutuhkan objek. Misalkan akala zaidun, Zaid itu makan dan harus ada yang dimakan, ar-ruzza misalkan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan bisa dilihat di layar. Contoh lafaz nazala, dibaca nazala artinya turun. Secara makna lafaz ini tidak membutuhkan objek, karena kata turun tentu yang dibutuhkan hanya subjek atau pelakunya saja. Misalkan nazaltu artinya saya turun. Lalu bagaimana apabila kita menginginkan ada objek yang terlibat dalam percakapan kita, atau kita menginginkan perubahan fungsi ke muta'addi dengan menggunakan lafaz yang sama? Kita rubah lafaz dari mujarrad ke mazid, atau kita tambahkan saja satu huruf agar maknanya berubah. Misalkan tadi kata nazala ditambahkan hamzah di depannya menjadi angzala, dan kemudian maknanya menjadi menurunkan. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Yang harus kita ketahui juga bahwa setiap penambahan, baik itu satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf, tentu memiliki makna yang tidak sama, memiliki makna yang berbeda-beda tergantung kebutuhan kita dalam membuat sebuah kalimat. Perhatikan di bawah ini. Penambahan satu huruf polanya seperti af'ala, yang aslinya adalah fa'ala. Kedua, atau fa'ala yang kita tasdidkan pada ainnya, keduanya memiliki arti me dan kan. Misalkan kalau kerja menjadi mengerjakan. Namun perbedaan di antara keduanya adalah pola yang pertama tadi yang mengikuti pola af'ala, pekerjaan tersebut dikerjakan dalam sekaligus waktu, satu waktu maksudnya. Sementara pola yang kedua maknanya adalah pekerjaan tersebut dikerjakan secara bertahap atau beransur-ansur. Kalau misalkan dalam Al-Quran contoh kata angzala, polanya adalah af'ala, maka artinya menurunkan sekaligus. Kemudian kalau nazala, polanya adalah fa'ala, menurunkan beransur-ansur.
Kemudian pola berikutnya yang penambahan satu huruf adalah pola lain penambahannya satu huruf, misalkan fa'ala, dipanjangkan huruf fa-nya. Penambahan ini berada setelah huruf pertama yang memiliki makna saling, misalkan doroba yang artinya adalah saling memukul. Kemudian yang kedua adalah penambahan dua huruf. Nah, selanjutnya ada penambahan dua huruf. Polanya seperti tafa'ala yang juga memiliki arti saling. Coba perhatikan, di manakah letak penambahannya? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul. Penambahannya ada di depan dan setelah huruf yang pertama. Kalau kita pahami, terlihat maknanya sama dengan pola sebelumnya, yaitu sama-sama memiliki arti saling. Namun apakah keduanya memang sama? Sebentar dulu. Jangan buru-buru kemudian kita menyimpulkan demikian. Tarik nafas terlebih dahulu, kita fokus lagi. Tadi kan disampaikan di depan bahwa penambahan satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf sekalipun pasti memiliki arti yang berbeda. Lalu kemudian apa perbedaannya keduanya? Pola yang tadi fa'ala yang hanya penambahan satu huruf, maknanya memang saling. Tapi saling tersebut datang hanya salah satunya saja yang menginginkan kejadian itu terjadi, bukan kedua-duanya. Sementara pola tafa'ala memiliki arti bahwa kedua-duanya memiliki keinginan yang sama di dalam mengadakan kejadian tersebut. Nah, agar lebih mudah memahami, perhatikan contoh di bawah ini. Dorobatul labu dengan tadorobatul labu itu tidak sama. Keduanya memiliki arti siswa saling memukul. Hanya saja pada lafaz dorobaatul labu yang mengikuti pola fa'ala, ada salah satu siswa yang memang tidak mau ikut terlibat dalam pemukulan itu. Ia melindungi dirinya atau barangkali membalas karena dipukul terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan tadorobatul labu yang memang semua siswa yang terlibat dalam pemukulan itu memang menginginkan kejadian itu terjadi. Ada juga pola lain seperti ifta'ala yang artinya adalah usaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu. Contoh, qaruba menjadi iqtaraba yang artinya adalah usaha sungguh-sungguh untuk mendekati. Kemudian penambahan tiga huruf, polanya seperti istaf'ala dan merupakan arti dan menunjukkan arti meminta sesuatu. Misalkan kata ghafaro artinya ampun, kemudian menjadi istaghfaro artinya menjadi meminta ampun. Baik, setelah kita sama-sama belajar fi'il mazid, perhatikan ayat di bawah ini dan carilah mana fi'il yang mengalami penambahan hurufnya. Ini ada di surat Al-Imran ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang harus kita ketahui bahwa tadi kita sudah membahas satu fi'il madhi mazid, kemudian yang kedua adalah pola dan cara memaknainya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan mudah difahami untuk kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.